Warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka 'ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Yang saya muliakan, yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh Masjid Raya Cinere yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali pagi hari ini Allah takdirkan kita semuanya sama-sama untuk bisa hadir dalam ibadah yang penuh dengan kemuliaan di masjid kita ini. Mudah-mudahan Allah selalu berikan kita istiqomah dan ridho untuk kita semuanya. Shalawat salam kita haturkan, kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terlimpah pula juga kepada keluarganya, sahabatnya, para pengikutnya sampai akhir zaman nanti termasuk kita semuanya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya akan sampaikan tentang keistimewaan istiqomah. Para ulama atau dikatakan jumhur ulama berpendapat, ada ungkapan, bahkan ada sebagian yang menyampaikan ini adalah hadis, walaupun beberapa perawi mengatakan dhaif. Tetapi ungkapan yang sangat luar biasa ini bisa kita jadikan renungan dalam kehidupan kita, yaitu disampaikan begini: al-istiqomatu abdolul minal karomah. Istiqomah itu lebih unggul, lebih abdol daripada karomah. Ada satu redaksi yang berbeda menyampaikan al-istiqomatu abdulu min alfi karomah. Istiqomah itu lebih unggul daripada 1000 karomah. Tentu dari ungkapan ini nanti kita akan pelajari betul, kita cocokkan dengan ayat Al-Quran dan bagaimana sejarahnya Al-Quran itu, ayat itu turun berkaitan tentang istiqomah ini. Jadi kalau kita bisa bicara karomah, Bapak Ibu sekalian, karomah itu dimiliki oleh para kekasih-kekasih Allah, atau yang disebut jamaknya auliyaillah, kalau mufradnya waliyullah, artinya kekasih Allah Subhanahu wa taala. Biasanya ada urutan, 3 urutan. Ada namanya mukjizat, terus kemudian ada namanya karomah, terus kemudian maunah. Mukjizat itu hanya diberikan kepada para nabi dan rasul. Jadi orang-orang semacam kita ini tidak dikasih mukjizat, cuman mewarisi mukjizat. Salah satu contoh, Al-Quranul Karim itu mukjizat dari Allah diturunkan kepada Nabi kita Muhammad. Yang dikasih itu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, terus kemudian untuk kita semuanya. Mungkin sama-sama kita tahu dalam sejarah mukjizatnya Nabi Musa alaihissalam ketika beliau diberikan mukjizat oleh Allah membelah laut bisa menjadi jalanan. Begitu juga mukjizatnya Nabi Allah Ibrahim, beliau dibakar tidak kebakar, dan banyak sekali mukjizat-mukjizat yang
diturunkan, diberikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus kemudian bagi yang sudah mempunyai tingkatan waliullah, kekasih Allah, Allah berikan namanya karomah. Kadang-kadang karomah ini juga muncul beberapa hal yang tidak masuk di akal, disebut khariqul adah, yang berbeda dengan adat kebiasaan manusia. Jadi kadang-kadang kita pernah dengar bagaimana seorang waliullah bisa jalan di atas air tanpa menggunakan alat, tidak tenggelam, itu namanya karomah. Tapi sebenarnya karomah yang paling unggul bukan yang seperti itu. Karomah yang paling unggul adalah orang yang mampu menjaga nilai-nilai ibadah kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus kemudian bagi orang yang beriman, bagi kita semuanya ini, orang mukmin itu mendapatkan karunia dari Allah yang dinamakan ma'unah, pertolongan. Jadi kalau ada sesuatu yang kadang-kadang tidak masuk di akal, di luar dari kemampuan kita, tiba-tiba Allah selamatkan, Allah berikan pertolongan, inilah namanya ma'unah. Makanya kita juga harus hati-hati dalam segi ucapan ketika tiba-tiba kita menyaksikan terjadi kecelakaan, mobilnya sudah hancur tapi orangnya masih selamat, sehat. Wah, ini mukjizat. Itu bukan mukjizat, Pak. Bagi orang yang beriman itu namanya ma'unah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu pada bulan Ramadan tahun ke-10 Hijriah, para sahabat dan Rasulullah pelaksanaan ibadah atau rangkaian Ramadan dengan begitu khidmat dan sangat luar biasa, dan itu mengingatkan kita kurang 1,5 bulan lagi akan masuk di bulan Ramadan. Makanya kita sunnah membaca doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan, supaya usia kita nanti sampai di bulan Ramadan dan menikmati ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Dan mudah-mudahan di bulan Rajab ini, bulan Sya'ban nanti, Allah terus limpahi kita barokah. Barokah itu apa sih? Ziyadatul khairat, adalah nilai-nilai kebaikan yang terus bertambah di dalam kehidupan kita. Pada tahun itu sahabat menyelesaikan ibadah Ramadan dengan baik bersama Rasulullah. Terus kemudian paginya pada 1 Syawal setelah Ramadan selesai, Rasulullah dan para sahabat melaksanakan sholat Idul Fitri pada tahun ke-10 Hijriah. Setelah sholat Idul Fitri, Rasulullah meninggalkan lapangan atau tempat sholat, namun masih tersisa beberapa banyak atau bahkan ribuan jamaah tidak mau beranjak dari tempat duduknya. Mereka duduk sambil menangis, tidak mau pulang ke rumah masing-masing. Melihat kondisi seperti ini, Abdullah bin Mas'ud menghadap Rasulullah dan melaporkan kondisi keadaan sahabat yang segitu banyaknya, hampir memenuhi lapangan. Mereka pada duduk-duduk setelah sholat Id, bukan pulang tapi menangis semuanya di sana. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghampiri para sahabat tadi dan kemudian bertanya, limadza tabkuna wa tabkun, mengapa kalian semuanya menangis dan tidak mau pulang ke rumah kalian masing-masing? Lalu mereka menyampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, kami sangat ingat ketika kita diperintah untuk melaksanakan puasa Ramadan pada pertama kali tahun 2 Hijriah,
pelaksanaan ibadah puasa Ramadan pertama kali yang dilakukan oleh sahabat dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di situ sudah juga jelaskan bahwa di dalam Ramadan itu ada malam yang sangat luar biasa, yang lebih istimewa, lebih baik daripada malam 1000 bulan. Daripada 1000 bulan masih istimewa malam itu, dan malam itu yang dinamakan malam Lailatul Qadar. Khairum min alfi syahr. Dalam waktu perjalanan waktu sampai sekarang Ramadan yang ke-8 ini, pada tahun ke-10 Hijriah, pertama kali atau Ramadan pertama pada malam tanggal 21 Ramadan, kau peluk Sayyidina Abu Bakar, kau selamati beliau, kau sampaikan kepada Abu Bakar Siddiq bahwa beliau mendapatkan malam Lailatul Qadar. Begitu juga Ramadan yang kedua, kau peluk Umar bin Khattab pada malam ke-23. Pada malam 25 tahun yang ketiga bulan Ramadan, kau peluk Utsman bin Affan. Malam 27 pada Ramadan yang keempat, kau peluk Ali bin Abi Thalib. Malam 29 pada Ramadan yang kelima, kau peluk Abdurrahman bin Auf. Sampai kemudian Ramadan yang ke-8 ini, kau peluk Sa'ad bin Abdul Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian dari peristiwa-peristiwa yang kami saksikan, kau peluk para sahabat ini, bahwa mereka semuanya adalah orang-orang yang menurut engkau ya Rasulullah, dan itu pasti benar, adalah orang-orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Kami pernah mendengar dari penyampaian yang disampaikan oleh Anas bin Malik, bahwa salah satu tanda orang tadi mendapatkan nanti husnul khotimah, yang merupakan pintu keselamatan di saat kita nanti pulang ke akhirat, adalah ketika orang tadi mendapatkan malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu kita ini sudah berapa kali Ramadan mendapatkan kesempatan untuk melaksanakan ibadah bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita pernah mendapatkan malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Makanya nanti pada kesempatan kali ini kita berdoa terus-menerus kepada Allah supaya usia kita sampai sambung kepada bulan Ramadan, dan kita tunggu supaya di bulan Ramadan itu nanti kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Caranya bagaimana Pak? Caranya ya kita tunggu dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Walaupun ada beberapa pendapat, oh ini 10 hari terakhir, malam-malam ganjil. Bapak-bapak, kalau kita belajar hadis berkaitan tentang perbedaan malam Lailatul Qadar itu terdapat ada 40 pendapat perbedaan. Tapi kalau kita pengen aman, ya tunggu malam Lailatul Qadar itu min awali Ramadan ila akhiri Ramadan. Mulai dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Pasti dapat. Jadi kalau kita nunggunya dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan, karena memang di bulan Ramadan itu ada malam Lailatul Qadar yang oleh Allah simpan, Allah rahasiakan untuk kita semuanya, kita cari dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Kita tunggu itu setiap malam Ramadan. Kalau kita mau contoh Rasulullah, ya bagaimana Rasulullah itu ketika di akhir Ramadan, beliau mengajak keluarganya dan menghimbau kepada para sahabat untuk terus menunggu meramaikan masjid-masjid, iktikaf dan lain sebagainya. Sebab kadang-kadang berbalik dengan kondisi tradisi masyarakat kita. Kita ini kalau bulan Ramadan di awal-awal, mungkin bukan hanya di masjid sini aja, di beberapa masjid itu, di awal-awal jamaah itu membludak. Bahkan di sini kita punya pengalaman
Ini nggak cukup sampai di luar-luar. Terus kemudian nanti dimasuk ke pertengahan Ramadan, jamaah mengalami kemajuan. Sopnya makin maju, dia makin berkurang. Di akhir Ramadan bukan masjid yang ramai, tapi Tanah Abang, Swalayan, itu tempat-tempat belanja, ada terminal, terus bandara, stasiun. Itu memang mudah jadi tradisi kita. Makanya bagi kita yang paham betul bahwa Ramadan ini adalah sesuatu keistimewaan hadiah untuk kita semuanya dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah diberikan kepada umat-umat sebelumnya. Jadi kalau umat sebelumnya itu juga diperintahkan berpuasa, melaksanakan ibadah puasa. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Itu tapi tidak sama istimewanya seperti bulan Ramadan yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu. Makanya kita bersyukur Pak menjadi umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita bersyukur hidup di masa umat Nabi Muhammad dan yang sangat luar biasa kita menjadi umat Nabi Muhammad. Karena ada orang bahkan banyak ya yang hidup di di masa Nabi Muhammad, umat masa Nabi Muhammad, tetapi enggak menjadi umat Nabi Muhammad. Kita ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kembali kepada sejarah tadi. Akhirnya melihat sahabat yang menangis dan menanyakan hal tersebut, Rasulullah juga ikut menangis. Menangis dari keluhan apa yang disampaikan oleh para sahabat kepada Rasulullah. Mereka takut, mereka khawatir jangan sampai di akhir hidupnya itu enggak mendapatkan husnul khatimah. Jadi dari Anas bin Malik sampaikan salah satu ciri, salah satu ya, walaupun banyak ciri, untuk mendapatkan husnul khatimah apabila orang tadi di dalam hidupnya mendapatkan malam Lailatul Qadar. Yang kedua, orang yang pernah bermimpi ketemu dengan Rasulullah. Jadi tidak semua para sahabat yang hidup bersama-sama Rasulullah itu juga pernah mimpi ketemu Rasulullah. Makanya kalau bapak-bapak, ibu-ibu sekalian pernah mimpi bertemu dengan Rasulullah, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan enggak perlu cerita-cerita. Berarti itu adalah salah satu tanda yang sangat luar biasa bagi kita semuanya. Namun jangan bohong juga kalau kita enggak pernah mimpi ketemu Rasulullah, ngaku-ngaku mimpi ketemu Rasulullah, berbahaya. Kata Rasulullah, man kadzdzaba alayya falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa yang berbohong atas nama saya, kata Rasulullah, dia telah pesan tempat duduk di dalam neraka. Ini hati-hati. Jadi jangan sampai Rasulullah kita buat-buat, karena Rasulullah itu manusia yang sangat-sangat luar biasa. Lalu mendengar atau melihat kondisi seperti itu, Allah Subhanahu wa taala kemudian menurunkan ayat di dalam Al-Qur'an yang sangat-sangat luar biasa, dan kemudian dengan turunnya ayat tersebut ini dinamakan asbabun nuzul. Sebab-sebab di mana Allah menurunkan ayat sebagai jawaban yang nanti akan disampaikan oleh Rasulullah kepada para sahabat yang mereka semuanya tidak mau pulang, mereka semua pada nangis mengkhawatirkan nasib hidupnya nanti setelah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mau ittibak sanad kita itu ketemu dengan para sahabat, yang kita khawatirkan itu nasib hidup kita setelah di dunia. Kadang-kadang orang keliru, jadi mikir nasib tuanya seperti apa. Semuanya udah diurus oleh Allah. Nasib anak saya seperti apa, semuanya udah diatur oleh Allah. Urusan rezeki Allah udah jamin. Wa ma min dzabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Jadi
Ada kita, nggak ada kita, anak-anak kita itu nanti tetap diurus oleh Allah. Dan ini terbukti dalam sejarah kehidupan manusia bagaimana orang-orang yang ditinggal wafat orang tuanya dari kecil menjadi orang-orang besar. Rasulullah itu sendiri, Imam Syafi'i, dan para imam-imam ulama-ulama besar yang lainnya yang mereka yatim dari kecil. Maka ya kita tidak pantas juga kalau mengkhawatirkan nasib anak-anak kita. Jadi bagaimana kalau nggak saya beginikan, kalau nggak saya sekolahkan ke tempat ini, adik dan lain sebagainya, nanti nasibnya bagaimana? Urusin yang penting imannya, ibadahnya, perhatiannya terhadap syariah untuk menata dirinya udah selesai. Jangankan kita. Jadi kalau di dalam ayat wa ma min zabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Jadi tidak ada satupun kehidupan yang melata di muka bumi ini kecuali Allah jamin rizkinya. Ini ada binatang yang binatang yang sangat kecil itu ya, yang mulutnya kita tidak tahu, perutnya itu juga enggak jelas tempatnya, tetapi itu rizkinya dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini yang punya akal, yang ini ya pasti dijamin. Rasulullah sampaikan, orang tidak akan wafat, tidak akan mati kecuali memang jatah rizkinya sudah selesai. Jadi kalau kita ini besok itu masih hidup, rizki kita besok masih ada. Gak usah takut, gak usah takut. Dari sini yang nanti akan menjadikan kita semuanya hidup kita tidak akan serakah. Hidup kita ini tetap akan open, konsen terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah turunkan ayat di dalam surat Fusilat ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa absyirul bil jannah allati kuntum tu'adun. Ini ayat ini diturunkan oleh Allah menjawab dari kegelisahan para sahabat yang mereka khawatir nggak dapat malam Lailatul Qadar. Mereka khawatir di akhir hidupnya tidak husnul khotimah. Padahal husnul khotimah itu pintu gerbang utama untuk selamatnya kita nanti di akhirat. Kita pulang ke kampung halaman kita. Makanya sering saya sampaikan bahwa kampung halaman kita itu adalah Jannatul Firdaus, di mana Nabi Allah Adam dan Hawa diciptakan oleh Allah di sana. Diciptakan di sana, walaupun sebenarnya Allah menciptakan Adam itu memang disiapkan untuk menjadi khalifah fil ard. Tapi sejarahnya oleh Allah dimulai dari surga dulu. Ini mengingatkan kepada kita semuanya bahwa sebenarnya rumah kita, kampung kita, tempat kita itu nanti di sana, di surga Allah. Makanya jangan sampai kita ini keliru. Hijau ranonya dunia, nikmatnya dunia, ini jangan membuat kita lupa terhadap kampung halaman kita. Ya, kalau kita perantau, bahwa saya dari Jawa ke Jakarta, itu belum tentu nanti akan pulang ke Jawa lagi, belum tentu. Jadi sesuatu yang belum tentu, mungkin bisa wafat di sini, berarti nggak pulang ke Jawa. Tapi kalau yang kampung halaman ini pasti kita akan pulang. Cuman di sana itu ada dua alamat. Kalau sampai kita salah alamat, naudzubillah, bukan kembali ke kampung, kembali ke tempat ya tempat sengsaranya kampung, yaitu naudzubillah neraka itu. Makanya mudah-mudahan kita dijauhkan dari bahayanya api neraka. Baik, saya kembali. Di dalam ayat ini dijelaskan, innal ladzina qalu rabbuna Allah. Sesungguhnya orang-orang yang dia mengucapkan, yang ditasdik dari hatinya, qalu rabbuna Allah, Tuhanku Allah, Rob saya Allah, Rob kami Allah. Rabbun itu ngopeni, ngurusin, ngerawat, memperhatikan, memberikan kasih sayang yang terus itu tidak pernah henti di dalam kehidupan kita. Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kalau kita pernah diopeni oleh orang, diopeni oleh guru, diopeni oleh siapapun, itu kadang-kadang ada berhentinya. Tapi ketika Allah yang ngurus, bahkan mohon maaf, orang-orang yang nggak kenal Allah, bahkan yang durhaka sama Allah diurus tuh dengan sifat rahmannya Allah. Kita semua orang-orang yang beriman di dalam ayat ini disampaikan innalladzina qalu rabbuna Allah. Orang-orang yang mengatakan Tuhanku Allah. Sumastaqamu terus kemudian lurus, istiqomah, berprinsip, tetap berada di dalam jalannya. Allah memberikan berita yang sangat luar biasa, tatanazzalu alaihimul malaikah. Akan turun bergelombang-gelombang malaikat. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian, kalau malam Lailatul Qadar itu turunnya malaikat cuma bergelombang. Tanazzalu malaikatu waruhu fiha. Tapi untuk orang yang istiqomah dengan prinsip Rabbuna Allah tadi, dia tetap lurus mengikuti aturan Allah, tatanazzalu alaihimul malaikah. Akan turun bergelombang-gelombang malaikat. Dan kemudian apa yang disampaikan, Allah takhafu wa la tahzanu. Nggak usah ada rasa takut, nggak usah khawatir, nggak usah gelisah. Jadi orang yang istiqomah, berprinsip terhadap aturan-aturan Allah itu tidak ada rasa gelisah. Urusan dunia nggak ada membuat kita gelisah. Isu dunia ada kekhawatiran, mau krisis, bahkan sampai resesi. Bagi kita yang beriman nggak pernah goyah dengan isu-isu itu. Kenapa? Kita punya Allah. Isu-isu itu kan berdasarkan prediksi dan mungkin pernah terjadi, tapi bagi orang yang beriman itu tidak pernah membuat takut. Kemudian wa afsyuru bil jannah allati kuntum tu'adun. Dan berikan kabar gembira kepada mereka yang berprinsip menjaga istiqomah itu tadi. Karena mereka akan disiapkan oleh Allah masuk ke dalam surga yang sudah dijanjikan untuk mereka semuanya. Akhirnya Bapak sekalian, mendengar ayat ini yang disampaikan oleh Rasulullah, para sahabat, langsung mereka bersujud syukur dan mereka berbahagia yang sangat luar biasa. Yang tadi rindu dipeluk oleh Rasulullah, kemudian diucapi selamat untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Ternyata tidak semua sahabat dipeluk oleh Rasulullah untuk diucapin selamat oleh Rasulullah. Tetapi ayat ini merupakan jawaban yang sangat nyata, yang sangat jelas bagi siapapun. Bukan hanya waktu itu sahabat yang menghadap Rasulullah, bagi kita semuanya. Kita ingin dipeluk oleh malaikat. Kita ingin dipeluk oleh Rasulullah SAW. Maksudnya apa? Istiqomah. Istiqomah ini adalah menjaga sesuatu yang baik dari Allah Subhanahu wa taala dengan sesuai kemampuan kita. Maka di dalam satu hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata Rasulullah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qaribu wasyadidu. Supaya kita ini melatih diri bisa istiqomah, kerjakan yang sedang-sedang saja. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu sudah bisa masuk tingkatan yang sangat luar biasa dan itu bisa menjaga, itu bagus. Bukan yang banyak itu tidak penting, bukan tidak baik, sangat baik. Tapi apa artinya kita hari ini banyak terus kemudian setahun kemudian nggak ada cerita? Kadang-kadang orang begini, kalau masuk bulan Ramadan, ada yang sampai jor-joran, khatam 5 kali Al-Quran. Ada yang sampai khatam 10 kali. Tetapi nanti setelah bulan Ramadan selesai, tutup itu. Nanti buka Al-Quran di bulan Ramadan lagi. Maka lebih baik kita baca Al-Quran sesuai kemampuan kita setiap hari, tetapi jangan sampai kita berhenti. Setiap hari baca Al-Quran. Ya itu saya mampunya satu ayat Al-Quran.
Tapi kalau kita capek-capek buka terus bacanya cuma satu ayat kan ya rugi juga. Ya tentu kita atur untuk diri kita sendiri. Al-Quran itu luar biasa. Nawwiru buyutakum biqiraatil Quran. Buyut rumah-rumahmu, rumah dalam jiwa ini, rumah di rumah kita. Jangan sampai rumah kita itu satu hari saja kosong untuk dari bacaan Al-Quran. Kalau kita pengen nanti rumah kita di alam barzah, itu juga akan tersinari, ada lampu, cahaya. Kita nanti tidur sendiri, tidak ada listrik dari PLN ini nggak ada, Pak. Andai kata dipasangi pun juga nggak ada gunanya. Siapa yang menerangi itu? Apa yang menerangi itu? Amal soleh kita. Wabil khusus yang sangat jelas, kata Rasulullah adalah bacaan Al-Quran. Ini bicara istiqomah dari yang terkecil. Usahakan setiap hari selalu kita membaca istighfar. Udah mampunya berapa? Oh, saya setiap hari bisa istiqomah satu hari itu 100 kali. Baca 100 kali. Sedekah begitu juga. Ada satu konsep yang dijelaskan oleh para ulama. Kalau bapak-bapak ingin bersedekah, bapak ibu sekalian, umpama sedekahnya pengen satu bulan itu 60.000. Katakanlah kita hitung gampangnya sebulan itu 30 hari ya Pak ya. Terus kemudian kita berikan di awal bulan 60.000 langsung break. Terus kemudian nanti sedekah lagi 60.000 di bulan depan lagi. Dengan bapak-bapak, ibu-ibu bersedekah setiap hari 2.000, besoknya 2.000, 2.000, terkumpul menjadi 30 hari 60.000 juga. Nominalnya sama 60.000, yang kita berikan 2.000 per hari, terus kemudian ada 60.000 yang kita berikan di awal bulan sekali. Itu ulama sepakat lebih abdol yang kita berikan setiap hari 2.000. Kenapa? Selain dari keistimewaan manfaat yang dirasakan oleh orang lain yang mendapatkan sedekah dari kita tadi, itu juga kita dalam rangka menghidupkan, menjaga yang dinamakan istiqomah. Loh, melatih kolbu itu, melatih rohani itu gak gampang. Bapak-bapak berusaha bagaimana setiap subuh itu bisa sholat berjamaah, itu nggak gampang. Tapi nanti kalau sudah ketemu zauknya, rasa nikmatnya, bapak-bapak, ibu-ibu rasakan, sekali aja ketiduran, nggak pergi ke masjid, nggak sholat jamaah di masjid, atau nggak melaksanakan sholat jamaah, gelisah. Orang yang sudah seperti itu harus bersyukur kepada Allah, karena itu nikmat yang sangat luar biasa. Lebih dari uang, Pak. Tiap malam kita bisa bangun malam untuk tahajud. Yang mampu banyak ya monggo sekuatnya. Tetapi kalau yang belum, paling tidak jaga setiap malam itu 2 rakaat. Istiqomah dulu. Nah, istiqomah ini memang pertama kali harus dipaksakan dulu. Saya ini belum bisa ikhlas. Aduh, kalau kita nungguin ikhlas, akan repot. Manusia diberikan tingkatan masing-masing. Dari awal memang perintahnya innamal amalu binniyat. Maka dulu sejarah para sahabat yang ikut hijrah dengan Rasulullah, ada yang sebelum berangkat hijrah bersama Rasulullah itu sudah bisa ikhlas. Saya ikut Rasulullah, saya ikut hijrah, saya cari ridho Allah dari sebelum berangkat. Tapi ada juga orang yang berangkat itu niatnya masih salah. Maka Rasulullah sama faman kana hijratu ilallah faman kana hijratu ilallah wa rasuli fa hijratu ilallah wa rasuli faman kana hijratu lidunya yusibuha aw imra'atin sayangkihuha fa hijratu ila ma hajara ilaihi. Kemudian ada beberapa yang mereka sadarnya setelah mendapatkan peringatan di Madinah bahwa hijrah ini jangan diniatkan cari jodoh, jangan diniatkan cari dunia. Karena faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin sayangkihuha fa hijratuhu ila ma hajara. Ya dapatnya itu, kalian enggak dapat apa-apa. Sadar, kembali ke jalan yang benar. Ini yang dimaksud bahwa kita itu melatih rohani kita, kalbu kita itu
Wah ini saya sedekah belum bisa ikhlas, tapi pengen sedekah. Udah latih dulu. Mungkin bapak-bapak ingat ya, kita itu waktu kecil, ketika disuruh sholat itu kan juga nggak gampang. Saya ingat bagaimana bapak saya itu, begitu sangat tegas luar biasa. Apalagi kalau sudah bahasa meninggalkan sholat itu. Ya tapi namanya anak-anak begitu tuh, kadang-kadang ngakalin. Dulu, tapi ketika sudah sholat itu merupakan bagian dari hidup kita, bapak-bapak coba rasakan, ibu-ibu rasakan, ketika kita telat saja, waktunya masuk sholat, belum sholat, udah ada gelisah tuh. Ya Allah belum sholat, kita di jalan macet mama, waktu sholat udah kelewat mungkin mungkin ya itu sudah masuk waktu sholat itu. Pasti yang dipikirin bagaimana nih cari masjid, bagaimana cari tempat untuk kita bisa sholat. Jadi rasanya sudah sangat gelisah. Itu yang dinamakan satu kenikmatan yang dinamakan istiqomah tadi. Maka sebenarnya ini juga perlu latihan dulu. Ya sesuai dengan kemampuan. Maka dari itu Rasulullah SAW menyampaikan syadidu apa itu? Qoribu wasadidu. Qoribu dari qoroba. Dekat-dekat itu yang mudah. Lakukan sesuatu yang kira-kira ini bisa dijaga setiap hari. Tentu wasadidu itu adalah amal yang benar. Jangan sampai istiqomah tapi istiqomah yang enggak ada gunanya, enggak ada manfaatnya. Apalagi istiqomah dalam kemaksiatan. Karena istiqomah ini ya ada yang orang maksiat istiqomah ya ada Pak, tiap hari maksiat itu. Namanya istiqomah maksiat. Tapi itu bukan itu yang dimaksud ya. Kita berusaha bagaimana menjaga istiqomah di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya kayak pengajian minggu kelima ini kan biar istiqomah aja Pak. Ini makanya yang isi ya ban serep aja, yang penting ada gitu. Yang penting istiqomah gitu ya Beb ya. Jadi, makanya karena sudah diisi dan yang penting istiqomah, maka cukup sampai di sini dulu. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan setiap minggu, setiap akad Masjid Rajinir ini ada pengajian. Ya alhamdulillah dari minggu pertama, kedua, ketiga, keempat sudah aman. Insya Allah nanti yang minggu kedua kita akan seling juga dengan guru yang lain supaya lebih bersemangat lagi. Yang minggu kelima ini cuma terjadi berapa kali dalam 1 tahun. Kalau kita enggak menemukan atau belum menemukan guru yang lebih keren, yang penting istiqomah. Ban serep itu botak-botak dikit enggak apa-apa Pak, yang penting bisa jalan ya. Kita berprinsip al istiqomatu afdalul minal karomah. Mungkin itu, dan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.